Pada awal tahun 1943, Camp Sobibor kedatangan banyak warga Yahudi dengan menggunakan kereta. Mereka pun datang dengan janji bisa hidup normal di sana selama perang terjadi. Mereka disambut dengan iringan musik dan juga pengumuman selamat datang di kehidupan baru. Satu persatu barang bawaan mereka ditandai dan diletakkan di tempat lain. Sementara para penumpangnya dikumpulkan dalam sebuah ruangan untuk dilakukan pengelompokan. Seorang pemimpin di sana menjelaskan kalau mereka hanya akan dipisahkan untuk sementara dan nantinya mereka pun bisa berkumpul kembali dan hidup bersama seperti biasanya. Di ruangan itu, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mempunyai kemampuan khusus seperti mampu menjahit, membuat sepatu, tukang kayu, pembuat perhiasan dan lain-lain. Dan sisanya kelompok yang tak mempunyai kemampuan. Setelah beres pengelompokan itu, mereka yang tak punya kemampuan pun diperintahkan untuk mandi di tempat yang telah disiapkan dengan alasan agar tubuh mereka bersih dan terhindar dari tifus. Saat itu seorang anak perempuan bernama Rivka tak ingin pergi mandi dan lebih ingin pergi bersama kakaknya yaitu Shlomo, yang kebetulan ia masuk ke dalam kelompok pekerja. Tetapi Shlomo tak mengizinkannya, begitu juga dengan ayah dan ibunya. Sebagai gantinya, Shlomo pun berjanji akan membuatkan sebuah anting bagus. Rivka pun setuju dan akhirnya mereka pun berpisah di sana. Para tawanan perempuan diperintahkan mandi terlebih dahulu, tetapi rupanya ketika mereka sampai ke dalam bukan air yang mengalir melewati pipa itu, melainkan gas beracun. Mereka pun menjerit merasa sesak dan tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tawanan pun tewas dengan tersiksa setelah terus meminta tolong walau tidak diperdulikan oleh tentara Jerman yang menyaksikan. Keesokan harinya, para tawanan pun mulai bekerja untuk mengambil tas dari tawanan lain dan mengumpulkan barang-barang berharga dari dalam tas-tas tersebut seperti sepatu, pakaian hingga perhiasan yang diserahkan kepada Jerman. Para tentara Jerman yang ada di sana pun terlihat sangat senang dengan banyaknya barang berharga itu. Tapi beda bagi salah satu Yahudi yang bernama Yakub. Ia tak sengaja melihat cincin perkawinannya dan ia pun langsung sadar kalau kemungkinan besar istrinya telah mati di tangan Jerman. Di tempat lain, para tawanan yang sedang bekerja terlihat berusaha kabur dengan memotong kawat berduri yang menjadi pagar camp. Sayangnya, beberapa dari mereka menginjak ranjau dan membuat penjaga camp menyadari usaha pelarian mereka. Tanpa belas kasih, mereka pun ditembak dengan senapan mesin sampai tak satu pun dari mereka bisa berhasil lolos ataupun kembali dengan selamat. Akibat dari kejadian itu, seluruh tawanan dibariskan di lapangan. Mereka semua diberi peringatan untuk melaporkan setiap kali ada yang berusaha kabur, karena jika tidak maka hukumannya akan diberikan bagi tawanan yang ada. Beberapa tentara Jerman pun mulai menghitung tawanan satu persatu dan ketika sampai di hitungan ke-10, mereka menembak tawanan secara acak, sehingga menimbulkan kengerian di antara tawanan yang masih hidup. Mereka hanya bisa mendengar suara tembakan dan tiba-tiba saja teman di samping mereka terguling begitu saja. Pihak Jerman baru berhenti menembak setelah merasa puas dan yakin melihat semua tawanan merasa ketakutan. Malam harinya, Yakub bercerita soal Jerman yang telah membunuh para tawanan perempuan. Tetapi di sini Shlomo tak percaya karena ia percaya pada janji Jerman yang akan menjaga keluarganya. Akhirnya, Shlomo pun memastikan sendiri kebenaran dari ucapan Yakub tersebut dengan menyelinap keluar dari barak. Ia pun di sana sadar bahwa apa yang dikatakan Yakub benar. Semua tawanan yang dipisahkan saat itu ternyata telah tewas dan semua mayat pun dibakar tanpa sisa. Semakin hari, mereka pun semakin sadar kalau nyatanya janji Jerman saat itu hanya bualan saja. Seorang tawanan bernama Sasa pun dihampiri oleh tawanan lain bernama Leo yang ternyata ia meminta Sasa untuk memimpin rencana pelarian yang telah ia siapkan. Rupanya Leo tahu Sasa adalah mantan anggota Tentara Merah saat berada di Rusia dan menurutnya pengalaman militernya akan sangat membantu dalam rencananya itu. Leo pun bercerita bahwa ia dan teman-temannya telah mencoba untuk kabur beberapa kali, tetapi rencananya itu selalu digagalkan oleh pihak Jerman. Sasa merasa sedikit tertarik ketika mendengar soal rencana itu, tetapi ia masih ragu untuk bergabung dan meminta waktu untuk berpikir. Di bagian barang-barang berharga, seorang tawanan bernama Haim menemukan dompet dengan lapisan kulit yang sangat langka dan bermerek Chanel. Ia pun memberikannya kepada seorang penjaga yang ada di sana. Si penjaga itu pun senang dan memberikannya segelas minuman keras sebagai hadiahnya. Tetapi Haim menolak karena ia adalah seorang Yahudi dan agamanya tidak memperbolehkan meminum minuman beralkohol. Sayangnya, keputusan Haim itu harus dibayar mahal dengan dihukum 25 cambukan.
Yang lebih menyedihkannya, ia harus menghitung dengan keras. Bahkan sesekali ia harus menghitung dari awal lagi karena hitungannya yang pelan. Tak lama setelah itu, kepala SS bernama Beckman datang dan memberikan sebuah kalung kepada salah satu tahanan wanita yang ada di sana. Namun tak disangka, si wanita itu menolaknya dan hal itu tentu saja membuat Beckman kesal. Ia pun langsung menyuruh Haim untuk memberikannya sekaligus menciumnya. Masih dalam emosinya, Beckman terus memarahi mereka berdua. Dari sana ternyata terungkap kalau sebelumnya Beckman juga pernah mencintai seorang Yahudi. Namun ia terpaksa berpisah dengannya karena ayahnya tak setuju ia berhubungan dengan seorang Yahudi. Emosinya itu baru terhenti karena tak sengaja Sasha melihatnya dari jendela. Karena hal itu, Sasha pun kemudian dihampiri oleh Beckman. Di sana ia menantangnya untuk memotong tunggul pohon yang besar dan keras dalam waktu 5 menit. Dan jika ia tak berhasil, maka 10 pekerja di sana akan dihabisi. Tanggung jawab yang berat untuk Sasha. Setiap hantamannya seperti detik-detik kematian bagi ke-10 teman-temannya. Dengan seluruh kekuatannya, ia pun terus mengayunkan kapak itu. Sampai akhirnya tunggul itu pun terbelah dan beruntung Sasha bisa menyelesaikannya dalam waktu 4,5 menit. Karena keberhasilannya itu, Sasha ditawari 1 buah apel. Namun ia menolak tawaran itu dengan mengatakan kalau makanan yang diterimanya sudah cukup. Insiden tersebut membuat Sasha mencoba mempertimbangkan untuk bergabung dengan Leo dan teman-temannya. Malam itu ia secara sembunyi-sembunyi bertemu Leo dan berunding. Tetapi ternyata Sasha masih tetap ragu dan tak bisa memastikan di malam itu. Sialnya, tiba-tiba datang beberapa tawanan lain yang langsung menghajar mereka berdua. Mereka adalah para tawanan yang tak setuju dengan adanya pelarian, karena dasarnya mereka takut akan hukuman mati dari Nazi. Keesokan paginya, Sasha diajak Leo untuk berkumpul dengan teman-temannya yang salah satunya adalah Shlomo. Ia bercerita bahwa Nazi telah membakar 100 orang hari ini dan ia pun diperintahkan untuk membuat pindasi dari gigi emas para tawanan yang dibakar tersebut. Shlomo juga terlihat begitu trauma dengan semua kejadian yang dialaminya, dengan semua kekejaman yang terlihat dan terdengar di telinganya. Apalagi ia pun sangat kehilangan keluarganya yang sangat ia sayangi. Cerita itu pun membuat Sasha semakin memikirkan keputusannya untuk bergabung dengan kelompok Leo. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta datang ke Camp Sobibor dan para tawanan pun diperintahkan untuk mengambil muatan dari kereta tersebut. Ketika pintu kereta itu dibuka, sebuah pemandangan mengerikan tepat berada di depan mata. Mereka melihat isi dari kereta tersebut hanyalah tumpukan mayat para tahanan yang sudah membiru dan juga sudah bau. Walau awalnya mereka ragu untuk mengambil mayat-mayat tersebut, mau tak mau akhirnya mereka pun melaksanakan perintah sebelum datang hukuman lain bagi mereka. Ketika melaksanakan tugasnya, Sasha menemukan seseorang yang masih hidup di dalam kereta tersebut. Ia pun memanggil Leo untuk menerjemahkan ucapan tawanan tersebut. Tetapi sebelum ia berkata banyak, seorang tentara Jerman itu menembak tawanan tersebut hingga tewas. Beruntung Leo tetap mendapatkan informasi bahwa tawanan tersebut berasal dari kamp Nazi yang berada di Belzec. Saat mereka membicarakan itu, tiba-tiba kapo atau kepala para tahanan datang. Mereka yang ada di sana pun langsung emosi untuk langsung menghajarnya karena dianggap menjadi kaki tangan tentara Jerman. Namun Sasha di sini menenangkan mereka dan langsung mengajaknya untuk berbicara. Dari dialah mereka pun jadi tahu tentang yang sebenarnya terjadi terhadap tahanan tadi. Tahanan tadi benar dari kamp Belzec dan mereka sengaja dimusnahkan oleh Nazi. Bukan itu saja, karena selanjutnya yang akan dimusnahkan adalah para tahanan yang ada di kamp Sobibor. Merasa waktunya semakin mepet, Sasha pun memutuskan untuk segera melakukan pemberontakan yang diawali dengan membunuh semua pemimpin tentara. Setelahnya, mereka pun akan merampas semua senjata yang ada dan kabur melewati jalan utama. Rencana pembunuhan itu kemudian disusun. Pemimpin tentara yang berjumlah 12 itu akan dipancing satu persatu ke sebuah ruangan dengan menggunakan barang-barang berharga. Dan setelahnya, mereka pun akan dibunuh di sana. Namun masalahnya, siapa yang akan memancing para tentara tersebut tanpa perlu dicurigai? Thomas pun sangat yakin ia tak akan dicurigai karena sudah terbiasa menjadi pelayan pasukan Jerman. Akhirnya, Sasha dan teman-temannya pun setuju Thomas yang akan memancing 3 tentara menuju ke ruang jahit dan 3 tentara ke ruang pembuatan sepatu. Sisanya akan diurus oleh anggota kelompok Leo yang lain dengan bantuan kapo yang memiliki izin untuk berkomunikasi dengan tentara Jerman. Di tengah perencanaan itu, terdengar suara sirine yang membuat Sasha curiga mungkin saja ada yang berusaha kabur lagi.
Seluruh tawanan pun segera dipanggil untuk berbaris di lapangan dan tiba-tiba datang para tentara Jerman yang menggunakan masker menyuruh mereka untuk berlutut. Tentu saja mereka semua pun terlihat begitu ketakutan karena jika memang ada yang kabur, siapa saja di antara mereka bisa ditembak mati. Para tentara itu pun langsung saja menembakkan senjatanya. Rupanya, tembakan itu hanyalah tembakan palsu dan mereka pun tertawa begitu puasnya melihat para tahanan ketakutan. Suara tawa itu membuat Sasa semakin benci terhadap Nazi dan ingin segera memusnahkan mereka semua. Malam harinya, para tentara Jerman bersenang-senang dengan iringan musik dan juga minum-minuman. Tak lupa, sebagai hiburan, mereka pun menyiksa para tawanan perang dengan cara menjadikan beberapa tawanan seperti kuda penarik gerobak dan mencambuki mereka dengan ganas. Mereka juga menembaki tawanan secara acak demi mendapatkan kepuasan. Yakub yang mentalnya terganggu karena kehilangan istrinya berusaha untuk meminta agar istrinya dikembalikan. Ia pun menjadi korban kepuasan salah satu tentara. Ia disiram 2 botol minuman dan setelahnya ia pun langsung dibakar dengan mengerikan. Sasa pun tak luput dari siksaan dan harus menarik gerobak yang dinaiki oleh Beckman. Malam itu pun menjadi malam yang begitu mengerikan bagi semua para tahanan. Ketika pesta berakhir, para tahanan yang berhasil selamat harus kembali bekerja untuk mengambil mayat teman-teman mereka yang tergeletak di lapangan. Mereka mengangkut mayat-mayat tersebut menggunakan gerobak dan mendorongnya dengan tubuh yang penuh luka bekas cambukan. Di tengah kegiatan tersebut, seorang wanita bernama Rebecca menemukan Sasa yang terbaring tak sadarkan diri. Rebecca pun segera membangunkan Sasa hingga beberapa saat kemudian Sasa pun berhasil kembali sadar dan membuat Rebecca sangat bersyukur. Keesokan harinya, Thomas mulai membantu menjalankan rencana kelompok Leo dengan mengajak seorang tentara Jerman menuju ke ruangan jahit. Agar tertarik, Thomas pun menjanjikan sebuah jaket kulit yang sangat bagus dan mahal. Ia pun begitu tertarik dengan jaket itu dan langsung mau mencobanya. Pukulan itu hanya membuat si tentara terjatuh. Ia lalu mengancam balik kalau sampai menembak maka suaranya akan menimbulkan kecurigaan. Namun tentu saja hal itu sudah diperkirakan dan si tentara itu pun harus mati dipukuli habis-habisan dengan palu yang sudah disiapkan. Tak lama setelah itu, Thomas kembali membawa tentara lainnya dan seperti sebelumnya ia pun langsung mencoba jaket itu. Dan untuk kali ini si tentara itu langsung tersungkur mendapat hantaman langsung di kepalanya. Begitupun dengan yang lainnya, tentara kembali dibawa ke ruang sepatu dan kali ini si tentara itu harus mati mengenaskan dengan leher tertusuk gunting. Pembunuhan berlanjut, kini Shlomo yang kebagian melaksanakan tugas itu. Ia yang memang tadinya disuruh membuat pin untuk dasi dengan pisau yang telah ia siapkan, ia pun langsung menusuk tentara yang bernama Noman itu dengan mudahnya. Si tentara itu pun langsung tersungkur dan langsung tewas seketika. Bukan hanya pembunuhan saja yang berhasil ia lakukan, tetapi juga ia berhasil membawa beberapa senjata dari pos yang dijaga oleh Neumann. Beckman yang menyadari semua anak buahnya menghilang, lalu dengan segera mengumpulkan seluruh tawanan. Ketika seluruh tawanan berkumpul, Beckman pun mulai bertanya pada mereka mengapa teman-temannya sedari tadi tidak terlihat. Beckman pun curiga penyebab dari hilangnya teman-temannya itu adalah ulah para tawanan. Tetapi sebelum sempat ia menginterogasi satu persatu tawanan, sebuah peluru berhasil mengenai tubuhnya hingga Beck pun terjatuh. Rupanya penembak tersebut adalah Shlomo yang bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Para penjaga camp yang mengetahui kejadian tersebut segera menembaki tempat persembunyian Shlomo sehingga pertempuran pun dimulai. Mereka pun beradu tembak dengan kelompok yang dipimpin oleh Sasa dan di tengah pertempuran tersebut, Sasa dan teman-temannya mengarahkan para tawanan lain untuk kabur dari camp tersebut. Sayangnya, ketika mengarahkan para tawanan, Leo pun tertembak oleh salah satu penjaga dan ia pun tewas di sana. Dalam pemberontakan itu, banyak dari pejuang lainnya juga tewas demi melawan dan mengalihkan perhatian para tahanan yang sedang berlarian menyelamatkan diri. Beckman pun dengan keadaannya yang sudah lemas hanya bisa menatap semua tahanannya kabur dengan bebas.